pagi Bapak Ibu. Pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Nama budaya. Iya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama Tiang ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sudah hadir di sini dalam acara Desiminasi Budaya Positif, di mana saya Niluh Pegianti sebagai calon guru penggerak angkatan 11 hari ini melaksanakan aksi nyata modul 1.4. Jadi sebelum kegiatan ini dilaksanakan, mari kita awali dengan berdoa kepada Bapak Ibu yang silahkan untuk berdiri. Kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Cara desiminasi budaya positif ini memiliki tujuan guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan pelajar Pancasila. Agenda diskusi yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua presentasi, ketiga tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Sebelum diskusi ini kita mulai, ada baiknya kita membuat kesepakatan diskusi. Kalau di kelas namanya kesepakatan kelas. Yang beberapa sudah tampilkan di layar. Kalau memang ada yang tidak sesuai dengan kesepakatan kita, bisa kita kurangi atau kita tambahkan. Yang pertama, berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi. Kemudian yang kedua, saling menghargai dan menghormati antar peserta diskusi. Yang ketiga, semangat mengikuti diskusi sampai tuntas. Jadi yang harapkan Bapak Ibu semangat ya, tidak di lapangan saja kita bersemangat. Hari ini di kelas ini juga kita bersemangat. Baik. Nah, pada diskusi kali ini yaitu membicarakan tentang budaya positif, di mana konsep-konsep dari budaya positif itu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, nah yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi Bapak Ibu, kita akan berpasangan. Hari ini berpasangan berdua. Kalau berpasangan kan berdua ya. Ada yang mau bertiga berpasangannya? Oke, jadi satu orang akan mengepalkan tangannya. Kemudian temannya yang lain berusaha bagaimana teman itu mau membuka dengan segala rayuan. Dan yang mengepalkan tangan membayangkan bahwa yang paling berharga ada di dalam genggaman Bapak Ibu. Misalnya di rumah punya berlian, anggap berliannya ada di dalam tangannya, atau suaminya atau anaknya. Jadi tidak hanya berupa benda ya. Ya, mungkin apa? Anak bisa jadi. Itu Bapak Ibu bayangkan ada di kepalan Bapak Ibu, dan temannya yang lagi satu berusaha, bisa dikeliti, bisa dirayu, aku ganti dah benda itu dengan es teh manis misalnya. Oke, mari kita mulai, silakan berdua. Oke, boleh siapa yang Buter mungkin bisa dengan Buter Suwerti, bisa di sini dengan Pak Gus Hadi. Tidak masalah. Jadi Pak Kanang bisa merayu Bu Widya. Bagaimana caranya? Boleh kebalik boleh. Yang penting bisa atau tidak membuka kepalan tangannya. Oke, mungkin berdiri lebih semangat kali ya. Silakan berdiri. Nah, yang kasih waktu 1 menit. Kira-kira
lihat boleh duduk kembali. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya untuk yang membuka kepalan tangannya, bujukan rayu apa yang membuat? Nah, siapa yang tadi terbuka tangannya? Butut pun. Oh, tetap pendirian. Oke. Oh, nah. Oke, berarti yang membuka di sini siapa? Oke, Buria. Nah, Buria kenapa kira-kira mau membuka rayuan apa yang diberikan oleh Bu Dian? Tadi Bu Diannya merayu saya, Bu. Iya, rayuannya. Buria, saya punya kos-kosan 10 pintu. Nah, Oh, kos-kosan tidak mampu. Ya. Terus? Buria, mau anak laki-laki nggak? Mau. Oh, berarti kalah ya rayuannya mau sekali. Nah, yang kedua, siapa yang tetap bersikukuh? Bu Widya mungkin. Apa alasannya? Pak Heru juga. Oke, Buria. Tidak bisa digantikan mungkin ya barang yang ada di kepala saya tetap bersikukuh karena itu di dalam kepalan tangan tuh kita anggap itu anak saya sendiri. Oke, tidak tergantikan. Nah, jadi siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kempalan tangan Ibu? Siapa yang punya kendali? Iya, benar sekali. Diri sendiri. Mau bujuk rayu seperti apa, tetap kita mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, di sini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Itu yang pertama, kadang-kadang kita berpikir bahwa guru bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan itu positif, efektif, dan bermakna. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memasak. Mungkin beberapa miskonsepsi ini masih sering juga ada di pemahaman kita ya Bapak Ibu. Oke, jadi mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus responnya realita atau kebutuhan kita sama. Padahal teori kontrolnya kebutuhan kita berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Tetapi teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran atau pendapat yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir, mohon model berpikir menang atau kalah. Tapi model berpikir teori kontrolnya adalah menang-menang ya. Oke, sebelum lanjut ke disiplin positif, saat mendengar kata disiplin, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Tertib. Patuh. Tepat waktu. Jadi sadar diri, tanggung jawab. Ya, bagus. Jadi saat kita mendengar kata disiplin, kita sudah tahu harus patuh, tepat waktu, teratur. Nah, jadi di sini disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi sebentar kita akan membahas apa saja nilai-nilai kebajikan yang ada. Kemudian disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri. Jadi disiplin yang tumbuh dari diri kita sendiri. Jadi yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian yang ketiga, disiplin diri itu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Motivasi yang berasal dari dalam diri murid sendiri, bukan dari paksaan, pujian, ataupun hukuman. Oke, jadi dalam disiplin positif, tentunya kita mengharapkan murid untuk mengetahui 7 nilai-nilai kebijakan universal. Yang pertama, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan.
Nah, nilai kebajikan yang lebih rinci itu ada keadilan, kehormatan, peduli, kejujuran, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, dan kesehatan. Oke, Bapak Ibu. Nah, di sini ada tabel peraturan. Setelah tadi kita melihat ada beberapa nilai-nilai kebajikan, maka Tiang tugaskan Bapak Ibu menulis kira-kira nomor 1 sampai 8 nilai kebajikan apa? Oke, ada empati, suara hati, toleransi. Contohnya mungkin, nah, iya, oh belum. Oke, ada kejujuran, keamanan, keselamatan. Misalnya peraturannya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu nilai kebajikan apa yang ingin dicapai? Tanggung jawab masuk, lagi peduli, kesehatan, lagi peduli. Iya. Nah, sekarang dengan 8 soal ini, kira-kira nilai kebajikan apa yang ingin dicapai dengan peraturan? Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Iya, silahkan ditulis bagi yang sudah, yang persilakan untuk menempel. Di kaca depan. Kurang. Oke. Ada yang lebih. Oh, itu beda. Berbagi ya. Jadi nilai kebajikan masuk ke nilai kebajikan, bergotong royong, bekerja sama. Tapi tidak menyontek ya Bapak Ibu. Semua sampai 8. Ya, 1 kertas untuk 8 jawaban. Boleh pakai 2 lembar. Iya, ke-8-nya Pak Komang. Kalau memang tidak ada di slide ini, boleh menghormati, misal kehormatan bisa. Oh iya. Ya, saya minggir. Serius sekali ya, Bu Maha. Semangat ya. Sudah? Ada yang sudah, Bu Gedian? Lagi 1. Boleh.
lebih dari 2 juga ada nilai kebajikan yang ingin dicapai, tidak harus 1. Oke, yang sudah boleh ditempel. Beberapa yang sudah silakan menempel di sini di kaca. Enggak. Iya, berinisiatif, bagus sekali. Kreatif juga, Bu Ketut sekali. Iya, ini kesehatan dari Ibu Maha. Sudah, Pak Guru Agama kita. Oh salah nempel itu Pak Ari. Nah, kalau dilarang menyontek, nilai kebajikan apa kira-kira yang ingin dicapai? Pas sekali soal tambahan itu. Dilarang menyontek, apa? Kejujuran, seperti mandiri, bertanggung jawab juga. Ya, jadi sering dilakukan di kelas. Nah, anak-anak jangan menyontek. Ternyata nilai kebajikan yang ingin kita capai adalah kejujuran. Baik, kita akan lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Iya, terima kasih Bu Ketut. Ya, warna-warni ya Bapak Ibu. Kita lihat jawabannya. Yang pertama, wah banyak yang benar. 1, tanggung jawab. Tanggung jawab. Hampir semua tanggung jawab. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Ya, semua juga untuk keamanan, toleransi, semua juga bisa masuk. Untuk ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tanggung jawab, kemudian komitmen juga. Iya, betul. Yang ketiga, dilarang melakukan kekerasan. Ini paling gampang sepertinya. Kesehatan, keselamatan. Iya, toleransi. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Iya, ini jawabannya pasti. Bergantian atau menunggu giliran. Iya, kesabaran. Kemudian gunakan masker. Oke, yang terakhir jangan berlari di kelas. Iya, kalau kita berlari-lari, itu tidak baik untuk keselamatan. Tapi kalau berlarinya di lapangan bersama Pak Guru Komang, itu akan kesehatan. Ya. Oke, yang lanjutkan kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, itu adalah kebutuhan kita. Baik mau mendapatkan uang, mau mendapatkan jabatan, kita pasti berusaha dengan keras. Ya Bu Eni? Pacar. Semangat pokoknya untuk mendapatkan pacar. Iya. Oke, 5 kebutuhan dasar manusia itu ada, yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar. Bertahan hidup, contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal. Kemudian kita butuh kasih sayang. Butuh nggak kita kasih sayang? Butuh. Iya. Jadi kasih sayang dari teman kalau di sekolah, kasih sayang dari keluarga, nah suami, betul, kekuasaan atau penguasaan. Nah, jadi
memimpin, ada keinginan untuk memimpin, berprestasi, kemudian didengar. Yang keempat adalah kebebasan, mandiri. Jadi kita kadang-kadang tidak suka dikekang, betul. Kita mau kebebasan, ya, merdeka. Yeay. Jadi semua orang mau kebebasan, termasuk diri kita juga, ya Bapak Ibu. Kemudian terakhir kesenangan. Baik, di depan ada studi kasus. Ini Ibu Sulaika, guru wali kelas 5. Iya, boleh. Ibu Peggy, guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Tommy ini boleh. Beberapa kali anak telah mengeluh. Anak-anak lain mengeluhkan Tommy sering meminta bekal makan siang. Kemudian mereka dengan paksa, merebut dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Sulaika, apa yang akan dilakukan? Nah, menurut Anda atau Bapak Ibu, apa kira-kira alasan Doni melakukan hal tersebut berdasarkan 5 kebutuhan dasar ini? Ada yang mau? Oke, bertahan hidup. Kalau alasannya bertahan hidup, apa kira-kira yang mendasari? Kemungkinan dia tidak mau Ekonomi. Betul sekali Pak Gus Hadi. Jika alasannya dia bertahan hidup, maka dia akan merampas bekal temannya. Selain kebutuhan hidup, kira-kira alasan apa yang mendasari dia, kebutuhan apa yang mendasari dia melakukan? Tuntutan berat lapar. Ya, sama dengan Pak Gus Hadi. Kesenangan. Kira-kira kalau kesenangan menurut Bu Ria, apa kira-kira kesenangan yang didapat oleh Tommy melakukan merebut makanan temannya? Ya, kekuasaan iya juga. Dia bisa menakut-nakuti teman-temannya. Kemudian tadi kesenangan. Dia merasa senang kalau teman-temannya merasa sedih. Bagus. Oke. Mari kita, ternyata sudah sangat dipahami ya. Kalau alasan yang pertama karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Tommy adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua, jika dia merasa senang, berarti dia akan merasa senang jika temannya memberikan perhatian. Otomatis kita sebagai guru pasti memanggil orang tua. Orang tua akan memberikan perhatian. Ternyata anak-anak yang melakukan kesalahan terkadang dia kekurangan kasih sayang. Jadi dia berulah di sekolah supaya mendapat perhatian guru dan orang tua. Yang ketiga, nih, kekuasaan seperti yang dibilang Bu Widya, dia menakut-nakuti agar temannya menuruti keinginannya. Yang keempat, karena merasa bosan, bekalnya itu-itu saja, dia menginginkan kebebasan, ya. Jadi dia bebas memilih, besok bekalnya burger, hari Rabu bekalnya nasi goreng. Jadi itu tidak diberikan, mungkin setiap hari nasi putih ayam goreng, terus setiap hari. Makanya dia tidak memiliki kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Benar sekali tadi bahwa dia merasa senang melihat ekspresi dari teman-temannya. Ada yang takut menggigil, ada yang menangis. Itu memberikan kesenangan kepada Tommy. Nah, jadi yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang kita juga sering tidak keluar dari dalam diri kita sendiri, takut telat absen, kan? Nah, itu adalah motivasi yang ekstrinsik. Kita menjadi tertib karena hukuman atau telat absen, itu motivasi dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan supaya
tunjangannya tidak berkurang begitu. Jadi Bapak Ibu pasti datangnya tepat waktu, sehingga itu adalah disiplin atau motivasi dari ekstrinsik. Nah, berbeda dengan motivasi yang ketiga, ini motivasi yang memang keluar dari dalam diri kita sendiri. Jadi orang itu memang ingin menghargai dirinya sendiri. Nah, ini mungkin sudah tidak asing untuk Bapak Ibu ya. Apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, nah, itu bersifat satu arah. Jadi anak tidak diberikan kebebasan untuk memberikan alasan. Jadi kita memberikan hukuman fisik. Kemudian hukumannya juga tidak terencana. Terkadang kita tidak ada janji kan anak, kalau kamu ribut, Bu Guru berdirikan. Tapi inisiatif langsung dari diri kita sendiri. Kemudian konsekuensi. Ini sudah lebih bagus daripada hukuman. Jadi terencana, disepakati, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian yang paling tepat adalah restitusi. Di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini, nah, hukuman masih bersifat negatif Bapak Ibu. Itu mode pemaksaan. Kemudian kalau konsekuensi itu sudah netral antara stimulus dan respon. Dan restitusi itu sudah bersifat positif, yaitu ada teori kontrol di sana. Jadi contoh pertanyaannya, ya, apa yang kamu yakini, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi pada tahap restitusi, anak diberikan kesempatan untuk memberikan alasan. Nah, kembali lagi kita ke soal. Setelah tadi Tiang menyampaikan apa itu hukuman atau konsekuensi, nah, kembali Bapak Ibu untuk memberikan jawaban dari soal 1 sampai 6. Ada 2 pilihan jawaban, hukuman atau konsekuensi. Sudah ada yang mau langsung jawab? Oke, Pak Gusadi, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mencoba menjawab yang pertama. Di sana ada mengganti penghapus teman yang dihilangkan. Kalau menurut saya itu merupakan kesadaran dari dirinya sendiri untuk mengganti, dan itu merupakan contoh dari restitusi. Karena murid itu sadar. Oh, hukuman atau konsekuensi? Oh maaf, mohon maaf. Menurut saya ini kayak konsekuensi. Karena murid mempunyai kesadaran dalam dia berbuat kesalahan, dia menghilangkan penghapus temannya, sehingga dia mau mengganti penghapus temannya tersebut. Seperti itu. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Pak Gusadi mau lanjutkan sampai nomor 6, mungkin menebak nanti tebakan. Untuk nomor 2, berdiri tengah lapangan upacara karena datang terlambat ke sekolah. Ya. Menurut saya nomor 2 hukuman, nomor 3 merapikan sapu dan alat pen yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat, konsekuensi. Nomor 4 mencatat 200 kali, hukuman. Nomor 5 membersihkan WC, hukuman. Lari mengelilingi lapangan juga hukuman. Hukuman, adakah yang nomor 6 berbeda? Oke, itu menurut Pak Gusadi Ya. Sekarang pasti ada yang berbeda. Baik, mungkin ada teman-teman yang punya pendapat lain. Terima kasih. Ada teman lain yang berbeda, sepertinya ada di nomor 6 tadi yang berbeda. Oke, Bu Widya. Untuk nomor 6, jawaban saya berbeda. Itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi kalau lari itu nggak masalah karena pelajaran olahraga, jadinya itu konsekuensi, bukan hukuman. Oke, terima kasih. Alasan dari Bu Widya mengelilingi lapangan itu
termasuk konsekuensi karena sudah sesuai dengan materi pelajaran olahraga. Baik, mari kita lihat jawabannya. Jreng-jreng. Iya, yang nomor 1 adalah konsekuensi. Pak Gusadi dan Bu Widya tepat. Nomor 2 hukuman. Nomor 3 konsekuensi. Nomor 4 hukuman, 5 hukuman, dan yang nomor terakhir konsekuensi. Iya, perbedaannya karena memang lari itu masuk ke dalam materi pelajaran. Iya, dan tidak terlalu berat, hanya 2 kali, tidak sebanyak 100 kali. Mungkin dengan kalimat 100 kali itu akan berubah menjadi hukuman. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, ternyata pemahamannya sudah bagus sekali ya. Nah, di sini ada penghargaan, bisa jadi bentuk lain dari hukuman. Biasanya kita memberikan hadiah atau ada, tidak hanya di sekolah, ke anak kita berikan hadiah, kita berikan uang mungkin misalnya. Tetapi ternyata penghargaan juga memiliki dampak yang tidak baik jika dilakukan terus-menerus. Yang pertama itu efektif hanya untuk jangka pendek. Kalau tidak ada hadiah, dia tidak akan melakukannya. Kemudian menimbulkan persaingan. Terkadang persaingannya tidak sehat. Itu tidak kita inginkan. Menghukum bagi yang tidak mendapatkannya. Kemudian itu juga bisa mematikan kreativitas anak, kemudian menurunkan ketepatan, dan ada beberapa anak yang tidak mendapatkan hadiah akan kecewa. Ya, mereka akan kecewa. Nah, itu bisa menimbulkan efek yang tidak baik. Yang terakhir, mereka akan memiliki ketergantungan jangka panjang. Kalau mama, kalau ibu, tidak memberikan hadiah, aku tidak mau melakukannya. Itu memberikan efek yang ketergantungan jangka panjang. Oke, ini adalah tepat sekali untuk kita. Kita akan merefleksi kita berada di posisi mana saat ini. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir guru sebagai manajer. Ya. Nah, ada 5 contoh kasus di depan. Kira-kira nomor 1 masuk ke mana? Penghukum. Oke, kita baca bersama-sama. Berdiri di depan kelas saat tidak mengerjakan PR. Konsekuensi. Iya, menghukum ya. Kemudian yang kedua, harus bagaimana Bapak Ibu menasehatimu? Kamu selalu saja mengulangi kesalahanmu. Oke, ada 2 pendapat di sini. Lebih cenderung ke membuat rasa bersalah atau manajer. Oke. Harus bagaimana ibu bapak menasehatimu? Kalau kamu selalu saja mengulangi kesalahanmu. Oke, berarti keputusannya apa tadi? Pilihannya? Kedua, membuat merasa bersalah. Oke, sebelum kita lihat jawabannya, nomor 3, ayo dong bantu ibu bapak kali ini. Iya, dari kalimatnya kita sudah tahu kita menganggap murid kita sebagai teman. Jadi tidak jarang saya dan bapak ibu pasti sering, ayo dong besok jangan lagi ya. Nah, itu kita memposisikan diri kita sebagai teman. Tapi tidak baik juga kalau kita lakukan terus menerus. Ya. Nomor 4, kamu sudah melanggar aturan. Kamu tahu konsekuensinya? Lain kali buat PR dengan benar, jangan diulangi lagi. Pemantau? Oke, ada yang kelima dulu, 5 manajer. Berarti nomor 4 apa? Pemantau. Kita sepakati dulu ya jawaban dari Bapak Ibu. Yang pertama tadi
Penghukum. Yang kedua? Ketiga? Empat? Lima? Manajer. Jreng jreng. Iya, tangan dulu kita semua. Berarti lulus, tidak ada yang tidak lulus ya hari ini. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, mungkin ini satu-satu yang minta pendapatnya. Posisi apakah aku? Nah, kita guru di sana berpikir. Saya, mungkin Bapak Ibu berikan pendapatnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, mungkin bisa ada yang Terima kasih. Jika saya mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, itu berarti saya mengungkapkan kekecewaan saya. Saya cenderung menginginkan dia merasa bersalah atas apa yang dia lakukan. Jadi posisi kontrol yang kedua, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Iya, ada pendapatnya yang berbeda. Tepat ya? Tepat. Jadi saya kecewa, artinya murid pasti aduh aku sudah mengecewakan ibu guru. Timbullah rasa bersalah. Ya, jadi benar sekali Bu Gedian. Yang pertama ini adalah menimbulkan rasa bersalah pada murid. Oke, yang kedua, sudah berapa kali kamu melakukan kesalahan ini? Ada? Pemantau. Kira-kira kenapa disebut pemantau? Biar dia tahu berapa kali kamu sudah belajar mengingat. Oke. Iya, Bu Ketut sudah menyampaikan, Bu Ketut Suwerti, dengan memantau, dengan melakukan pertanyaan, sudah berapa kali. Jadi dia mengingat, memantau kembali dirinya bahwa oh saya sudah 10 kali Bu Guru. Jadi dia memantau dirinya bahwa sudah melakukan kesalahan sebanyak 10 kali. Oke, yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan manajer? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kenapa jawabannya manajer? Kenapa posisi kita sebagai manajer? Karena tidak sempat memikirkan solusi dari dirinya sendiri sehingga mendapatkan solusi terbaik. Iya. Oke, menurut Bu Ketut Sekar, mungkin bisa biar ada perbedaan pendapat di sini. Ada teman, ada manajer. Ya, menurut Bu Ketut, kenapa manajer? Kalau dia memikirkan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, jadi dia meminit dirinya untuk mencari jalan keluarnya. Dengan kata apa rencanamu, kata kuncinya. Iya, kata kuncinya apa rencanamu. Jadi dia cenderung ke apa? Manajer ya. Oke. Nah ini baru teman ya. Ayolah, kamu tidak kasihan sama Bapak Ibu. Nah, jadi bahasanya itu yang menunjukkan bahwa itu adalah bahasa anak-anak, bahasa teman ya. Ayolah, kamu tidak kasihan. Jadi kita menganggap anak itu sebagai teman. Iya. Yang terakhir, iya, penghukum. Mungkin yang paling gampang kita bedakan adalah penghukum dan teman. Jadi kita balik kembali supaya semakin paham. Nah, yang ini adalah memang benar adalah manajer, kemudian ini pemantau, dan yang pertama adalah pembuat rasa bersalah. Oke, karena Bapak Ibu sudah paham, kita lanjutkan kembali. Nah, sebentar. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu. Nah, kita merefleksi, oh ternyata selama ini dengan kita berdiskusi seperti ini, kita tahu, wah selama ini ternyata saya sering sebagai penghukum, ternyata saya sering juga sudah berperan sebagai teman, kemudian sebagai manajer.
pemantau juga. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut, nah, kalau bisa kita harus menerapkan sebagai manajer ya. Jadi yang paling tepat untuk kita adalah sebagai manajer ya, Bapak Ibu, menanyakan kesalahannya, kemudian memberikan solusi juga. Oke, kalau keyakinan kelas sepertinya Bapak Ibu sudah sangat paham karena kita semua yang sebagai wali kelas ya sudah memiliki menempel keyakinan kelas di dinding. Bahkan kita berkreasi ya, Bu Widya sampai tempel-tempel sampai malam supaya keyakinan kelasnya menarik. Kemudian ada yang membuat merancang bersama murid-muridnya. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, kemudian pertanyaannya dibuat positif. Jadi tidak datang terlambat. Nah, itu masuk ke bukan dari keyakinan kelas. Jadi dirubah menjadi datang tepat waktu. Jadi yang tidak banyak karena Bapak Ibu sudah sangat paham. Nah, jadi di sini yang mana keyakinan kelas? Yang pink atau yang hijau? Iya, yang hijau. Kenapa yang hijau? Karena kalimatnya positif ya. Kemudian yang warna pink itu tidak membuang sampah sembarangan, bisa diganti dengan apa kira-kira? Atau iya, kalimat positif untuk nomor 1 itu jagalah. Nah, kalau yang kedua tidak melakukan perundungan, sayangilah temanmu, tepat sekali. Atau sayangilah apa? Pacarmu ya Pak Guru. Oke, pasti itu ya Pak Guru ya. Tidak terlambat ke sekolah. Kita datang tepat waktu. Kalau yang keempat, saling menghargai dan menghormati. Iya, saling menghormati mungkin ya. Boleh, sudah tepat itu. Tidak memotong pembicaraan orang lain. Sopan, ya. Menghargai. Iya, berkata sopan, boleh. Iya. Kita lanjut. Baik Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas sudah saya terapkan di kelas 5A, di mana langkah pertama yang saya lakukan adalah memberikan arahan kepada murid tentang langkah pembuatan keyakinan kelas. Jadi terlihat di layar, saya menginformasikan bahwa pembuatan keyakinan kelas itu dilalui dengan beberapa tahapan. Ini adalah tahapan pertamanya. Kemudian yang kedua, saya memberikan kesempatan kepada murid untuk menuliskan peraturan kelas yang mereka ketahui. Yang ketiga, setelah mereka menuliskan peraturan kelas yang mereka ketahui, Ibu Guru, saya sendiri menyuruh mereka untuk menempelkan peraturan yang telah dibuat. Jadi satu persatu siswa ke depan kelas untuk menempelkan apa yang telah mereka tulis. Yang keempat, guru bersama murid membaca peraturan kelas dan mengubahnya menjadi kalimat positif. Jadi di sini saya membacakan salah satu kalimat positif yang dibuat oleh mereka, itu tidak datang terlambat. Kita bersama-sama mengubahnya menjadi kalimat positif, disiplin waktu atau datang tepat waktu. Kemudian kalimat negatif yang pada saat itu dibuat murid juga, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi dirubah menjadi kalimat positifnya, menjaga kebersihan. Yang kelima, dari apa yang mereka tulis, peraturan yang mereka ketahui dan sudah dirubah menjadi kalimat positif. Yang berikutnya adalah menentukan nilai kebajikan dari apa yang disepakati dari keyakinan kelas yang telah dibuat. Misalnya seperti tadi, disiplin waktu. Nah, disiplin waktu itu
merupakan contoh nilai kebajikan dari tanggung jawab. Kemudian menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan kelas, nilai kebajikannya adalah untuk kesehatan. Baik Bapak Ibu, itu adalah contoh penerapan keyakinan kelas di kelas 5A. Pada saat pembuatan keyakinan kelas tersebut, saya melihat anak-anak merasa senang, mereka diajak terlibat langsung dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian saya juga melakukan refleksi terhadap penerapan keyakinan kelas yang sudah saya buat menjadi sebuah poster yang ditempel di dinding kelas, sehingga semua siswa setiap hari bisa melihat dan selalu mengingat apa saja keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Dari keyakinan kelas yang sudah diterapkan tersebut, saya perlu melakukan perbaikan lagi, terutama dalam mengingatkan anak-anak secara konsisten bahwa mereka sudah memiliki keyakinan kelas yang harus mereka taati. Jadi tujuannya kenapa harus melakukan perbaikan, agar kedisiplinan mereka meningkat, kemudian tanggung jawab mereka juga meningkat. Nah, ini materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi, mungkin sebelumnya ada yang pernah mendengar segitiga restitusi? Belum. Ada di PMM, benar sekali di PMM. Jadi semua materi yang saya dapat di guru penggerak itu sangat terhubung dengan PMM, ya. Kemudian suatu segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, namanya segitiga. Jadi ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi ini berkaitan erat dengan keyakinan kelas kita. Sebelum melaksanakan restitusi, otomatis kelas kita harus memiliki keyakinan kelas. Nah, kalau yang pertama, menstabilkan identitas. Iya. Pada tahapan yang pertama, validasi tindakan yang salah, itu dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi pada saat kita memanggil siswa yang terlambat, siswa yang tidak membuat PR, pasti kita menanyakan tahapan yang pertama dulu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi dia tidak langsung, kamu terlambat, jongkok bangun 10 kali. Nah, posisi kita adalah sebagai penghukum. Jadi itu tidak tepat ya Bapak Ibu. Kita menanyakan dulu, mungkin kondisi anak itu sedang sakit ya, tidak enak badan. Kemudian mungkin juga pada saat mengantar ibunya ban sepeda motornya kempes. Jadi ada baiknya kita melakukan validasi tindakan yang salah dulu. Kemudian yang kedua, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya mereka bertengkar, dia punya pulpen, dia bersikeras untuk tidak memberikan kepada teman. Ya, akhirnya mereka bertengkar. Kemudian yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, itu adalah tahapan-tahapan. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, yaitu menstabilkan identitas. Jadi, menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses dari pembelajaran. Misalnya kalimat yang Bapak Ibu bisa
katakan berbuat salah itu wajar. Nah, tapi berikan solusinya. Jangan karena kita mengatakan berbuat salah itu wajar, mereka akan terus mengulangi. Tapi ada kalimat lanjutannya. Nah, baiklah, kalau begitu mari kita cari solusinya bersama-sama. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, ibu bapak juga pernah melakukan ini. Jadi sampaikan kalau memang kita pernah terlambat, nah ibu juga pernah terlambat. Tapi solusinya mungkin berangkat lebih pagi, mengecek kembali apa yang dibawa supaya tidak ada yang sering tertinggal. Kemudian yang keempat, bapak ibu tidak mencari siapa yang benar dan salah, tapi mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Oke. Tahapan terakhir dari segitiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan. Jadi dilakukan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa memang disiplin yang harus kita lakukan itu keluar dari dalam diri. Pertanyaan yang boleh dilakukan, apa keyakinan kelas kita? Misalnya dia datang terlambat. Apakah dengan datang terlambat kamu sudah melakukan atau meyakini keyakinan kelas kita? Pasti jawaban mereka tidak. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Nah, dari situ mereka akan mengingat keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Kemudian yang kedua, nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal yang menurut kamu. Yang keempat, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi dengan menanyakan hal tersebut, anak akan merasa bersalah, kemudian akan mencari solusinya. Penerapan segitiga restitusi ini sudah saya terapkan pada siswa saya, khususnya di kelas 5A. Itu ada 2 kasus yang saya tangani dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu terhadap siswa yang bernama Krishna. Kasusnya dia tidak melaksanakan tugas piket karena datang bertepatan dengan bel sekolah berbunyi. Kemudian yang kedua itu Fiona, dia tidak membawa buku mata pelajaran PJOK. Baik Bapak Ibu, penerapan segitiga restitusi dapat Bapak Ibu saksikan di layar di mana saya menangani kasus dari Krishna. Krishna, sekali kamu datang ke sini untuk berdiskusi dengan katanya tadi pagi kamu tidak melaksanakan tugas piket ya? Iya. Ya, bisa kamu ceritakan apa yang terjadi tadi pagi? Iya, saya datang sebelum Pak Buni. Iya, saya ikut piket. Oke, Ibu paham. Penghormatan kepada pengguna upacara. Tidak hanya Krishna, Ibu Guru juga pernah Jadi, Ibu ingin kamu mengerti bahwa tugas piket itu penting. Jadi untuk menjaga Pengguna upacara menggunakan tempat upacara. menggunakan yang benar. Nah, Krishna, kalau boleh Ibu tahu, mengapa tadi pagi kamu datang tidak Penghormatan kepada pemimpin upacara. agar kamu bisa bangun apapun dan bisa sampai di sekolah serta melaksanakan tugas piket, kamu jangan bantu Pemimpin upacara menggunakan tempat upacara. Nah, kamu tahu bahwa setiap anggota kelompok itu memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi. Menurut kamu, apakah tindakan tadi pagi sesuai dengan Masukan diberikan oleh masing-masing pemimpin
supaya kamu bisa menjaga kebersihan kelas. Saya akan berusaha bangun lebih pagi lagi agar bisa dekat bersama teman-teman. Itu keputusan yang bagus ya Krisna. Krisna, ibu guru yakin kamu bisa melakukannya. Nah, guru ucapkan terima kasih. Krisna sudah mau berdiskusi di sini bersama ibu guru. Mari kita coba lebih baik lagi ke depannya, ya Krisna. Ya, Nah, setelah kita menyaksikan tadi penerapan segitiga restitusi, di mana saya menerapkan kepada kasus yang saya tangani bersama Krisna. Di penanganan kasus tersebut, saya sudah melaksanakan 3 tahapan segitiga restitusi, di mana yang pertama validasi tindakan yang salah. Jadi saya menanyakan kepada Krisna, mengapa Krisna melakukan kesalahan, yaitu tidak datang tepat waktu sehingga tidak dapat melaksanakan tugas piket. Yang kedua itu menstabilkan identitas, di mana saya tidak menyalahkan dan membenarkan tindakan Krisna. Kemudian yang ketiga yang sudah saya terapkan adalah menanyakan keyakinan kelas, di mana Krisna sudah mengetahui keyakinan kelas yang dilanggar oleh beliau, oleh Krisna, di mana dia mengatakan melanggar keyakinan kelas, yaitu menjaga kebersihan kelas. Baik, untuk berikutnya saya akan menampilkan penanganan kasus terhadap Fiona. Itu kasus kedua, saya juga menerapkan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan menyaksikan kasus yang kedua. Siap Fiona. Fiona sudah makan? Tadi Ibu mendapat laporan dari Pak Guru PJOK. Selanjutnya kamu ada masalah. Ada yang bisa Ibu bantu? saya lupa untuk membawanya. Berarti Fiona tidak membawa masalah. Apakah itu keinginan Fiona? Lantas, mengapa Fiona tidak membawa buku PJOK? Karena saya macet saya. Oke, Fiona, di sini Ibu tidak menyalahkan dan menyalahkan perbuatan kamu. Ibu juga pernah berbuat salah, lupa membawa sesuatu. Nah, sekarang kita cari solusinya agar Fiona tidak lupa lagi membawa buku pelajaran. Tentunya kalau Fiona sudah mengantuk, harus segera tidur ya, Nak. Oke, namun ada baiknya kalau Fiona sebelum berangkat ke sekolah pagi-pagi bisa cek kembali buku pelajaran yang harus dibawa ya. Fiona masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Kira-kira dengan perilaku Fiona hari ini, apakah ada keyakinan kelas yang melanggar? Yang perlu saya lupa untuk membawa. Ya, berarti pelanggaran apa yang kamu lakukan? Sekarang mari kita menggunakan keyakinan kelas kita supaya kedepannya Fiona tidak lupa lagi membawa buku pelajaran ya. Yang perlu saya tidak akan tidak mengulanginya. Oke, terima kasih Fiona. Baik Bapak Ibu, itu adalah penanganan kasus kedua dari penerapan yang sudah saya lakukan, yaitu menerapkan segitiga restitusi. Di sini Fiona tidak membawa buku pelajaran PJOK. Jadi yang pertama tahapan yang saya lakukan adalah validasi tindakan. Jadi saya menanyakan kenapa atau mengapa Fiona tidak membawa buku pelajaran PJOK. Alasan dari Fiona, dia karena terlalu malam tidur dan mengantuk, lupa mengecek kembali di pagi hari buku yang harus dia bawa. Kemudian tindakan validasi yang kedua itu adalah identitas, menstabilkan identitas. Jadi saya mengatakan kepada Fiona,
setiap manusia pernah berbuat salah. Nah, setelah itu saya memberikan solusi apa yang harus Piona lakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi saya menanyakan keyakinan kelas yang mana yang dilanggar oleh Piona, dan dia sudah menyadari kesalahannya dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Baik Bapak Ibu, dari 2 penanganan kasus yang Tiang lakukan dengan menerapkan segitiga restitusi, saya melihat respon dari siswa itu mereka sangat senang, kemudian berjanji akan memperbaiki kesalahan yang mereka buat. Dan perbaikan yang akan saya lakukan, mungkin di setiap kasus yang nanti terjadi, saya akan tetap melaksanakan segitiga restitusi untuk menangani kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Oke, biar tidak terus Tiang yang berbicara, nah, Tiang mohon bantuan kepada Ibu Ketut, nah, untuk membacakan kasus dari Sabrina. Boleh, Bu Ketut Lestari, silakan. Boleh dengan intonasi yang mudah, walaupun tidak melihat. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melalui. Boleh di sini Bu Lestari. Boleh Pak. Yang ulang ya. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tetapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan mohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Oke, terima kasih Bu Lestari. Itu dia. Jadi Pak Lukman itu memberikan kasusnya di situ Sabrina yang melanggar aturan. Oke, sebelum kita bahas, Bapak Ibu silahkan memberikan pendapat dalam kasus tersebut, sikap atau posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman. Kira-kira indikatornya apa? Kenapa Pak Lukman dikategorikan sebagai guru titik-titik dan indikatornya apa? Enggak, langsung saja. Mungkin langsung dari Bapak Ibu langsung. Indikatornya kalimat Pak Lukman yang mana yang mencerminkan posisi kontrol beliau?
Oke, buka. Baik, terima kasih Bu Guru atas waktunya. Berdasarkan kasus yang sudah dipaparkan tadi, menurut saya Pak Lukman itu adalah sebagai penghukum. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena tadi Sabrina sudah memberikan alasannya kenapa dia bisa salah memakai sepatu, kemudian kenapa dia terlambat, sudah diberikan alasannya, tapi Pak Lukman tetap tidak menerima alasan itu dan tetap memberikan hukuman. Iya, untuk si Sabrina tidak menggunakan sepatu itu selama berada di sekolah, seperti itu. Jadi posisinya Pak Lukman sebagai penghukum. Iya. Indikatornya yang tadi karena dia tidak menerima alasan apapun dari Sabrina dan tetap melakukan hukuman yang sesuai dengan yang sudah disepakati. Sekian, terima kasih. Jadi Bapak Ibu setuju kalau Pak Lukman adalah penghukum? Setuju. Indikatornya adalah dia tidak menerima alasan tetapi iya langsung memberikan hukuman. Hukumannya nyata sekali ya Bapak Ibu. Sabrina tidak menggunakan sepatu selama berada di sekolah. Jadi itu memberikan dampak psikologis juga sepertinya ya. Dia sudah memberikan alasan karena cepat-cepat, tetapi tetap Pak Lukman tidak menerima alasan apapun. Oke, terima kasih Bu Guru Heni. Nah, kemudian yang kedua, tadi kita sudah membahas ada banyak nilai-nilai kebajikan. Ada kejujuran, ada disiplin, tanggung jawab. Kira-kira, kenapa kita tidak hanya di sekolah Pak Lukman, di sekolah SD 17 Daupuri juga kita mewajibkan anak menggunakan sepatu hitam. Kira-kira nilai kebajikan apa yang ingin dipenuhi? Tanggung jawab, ya, tetap pendirian, disiplin, berprinsip kesederhanaan, integritas tanpa batas. Oke, jadi tepat sekali ya Bapak Ibu jawaban dari Bu Guru Heni sama teman-teman yang lain bahwa posisi diri Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Itu terlihat dari indikator Pak Lukman tidak mau mendengar penjelasan Sabrina dengan mengatakan, "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian." Jadi itu menghukum Sabrina dengan menyita sepatunya. Kemudian nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan sepatu berwarna hitam itu adalah kedisiplinan, kerapian, tadi komitmen, dan yang terakhir tidak membedakan status sosial semua siswa ya. Oke, sebelum ke kesimpulan, yang ingin kita sama-sama merefleksi dari beberapa guru, dari penyampaian atau diskusi kita pada pagi hari ini, bukan pagi, sudah siang. Berarti lama ya, dari pagi sampai siang ya. Oke, mungkin sebelum ke refleksi, kita breaking dulu. Ini berpasangan lagi, dijamin lebih seru. Saya punya permainan mendekat, menjauh, tangkap. Nah, pasti nih Pak Komang senang sekali. Iya, caranya mungkin satu orang yang bertugas ini menangkap. Jadi tidak jauh, mungkin Buria boleh berdiri dulu. Nah, Buria seperti ini. Teman yang satunya tangannya di sini, tidak jauh. Jadi tidak boleh menyentuh sebelum saya bilang tangkap ya. Jadi menjauh, mendekat, menjauh,
Nah, tidak dapat ya Bapak Ibu. Oke, saya hitung dulu. Yang satu sebagai penangkap, yang dua sebagai ditangkap. Oke, dari Bu Heni hitung dulu. 1, 2, oke. 1, 1. kurang konsentrasi. Habis 1 berapa Bu? 2. Iya, 1, 2, 1, 2. Bu Ketut? 1, Bu 2. Oke, 1 berpasangan dengan 2. Silakan berdiri Bapak Ibu. Oke, Bu Ketut. Nah, Bu Made sama Bu sebentar. Yang satu menangkap. Yang satu menangkap. Yang dua ditangkap. Oke, siap-siap ya. Siap-siap. Tangannya sudah dalam posisi. Menjauh. Pak Komang tetap tangannya begitu. Tidak apa-apa, kita bermain hari ini ya. Ulang ya. Mendekat, tapi jangan menyentuh walaupun mendekat. Menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, tangkap. Siapa yang berhasil menangkap? Oke, ulangi. Ternyata hanya Miss Rai dan Bu Poni. Ya, Bu Poni yang tertangkap ya. Oke, yang lainnya cekatan sekali. Kita ulang sekali lagi ya. Oh, muda dan tua. Balik, oke, balik sekarang. Pertarungan dibalik ya. Menjauh, mendekat, menjauh. Tangkap. Oke, tadi yang menang Miss Rai, sekarang Bu Lestari. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, silakan. Terlalu bersemangat sepertinya ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke sesi refleksi ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan refleksinya tentang penyampaian dari Tiang sebagai calon guru penggerak angkatan 11 saat melaksanakan aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Oke, terima ya Bu Dian, sepertinya sudah tidak sabar memberikan saya tanggapan. Silakan Bu Dian untuk maju ke depan. Terima kasih atas waktunya. Ibu mohon ke judulnya, bisa judulnya supaya tahu. Diseminasi budaya positif. Saya merasa hari ini sangat menyenangkan sekali ya mendengar paparan dari Bu Peggy mengenai diseminasi budaya positif. Pemaparannya kita rasakan semua sangat mudah dipahami, dan saya jadi semakin tahu bagaimana memposisikan diri sebagai guru. Ingin menjadi guru tipe apa? Tipe apa kira-kira? Tentu. Bukan, saya pemantau tipenya. Memantau dari jauh. Bu, maunya manajer tapi tentu maunya menjadi tipe manajer ya semuanya guru di sini ya. Ya, kita belajar lagi supaya lebih gimana ya, lebih baik lagi, lebih sabar lagi supaya bisa menjadi tipe manajer. Terima kasih Bu Peka. Tepuk tangan untuk Bu Gedian. Terima kasih sekali Bu Gedian sudah menyampaikan hasil refleksinya. Ya, jadi Bu Gedian sudah menyampaikan bahwa akan
belajar lagi, menjadi tidak hanya Bu Gedian, saya juga masih tetap belajar dan terus belajar agar mungkin saat ini, aduh ternyata saya penghukum, walaupun sesekali memang penghukum, kemudian pemantau teman. Jadi mari setelah mengetahui materi baru ini, kita bisa untuk menerapkan posisi kontrol sebagai manajer ya. Atau ada lagi satu Bapak Ibu teman yang mau merefleksikan atau yang paling diingat saya dari Pak Heru, dari semua yang kita bahas diskusi jadi semuanya, tidak hanya Pak Heru, boleh satu kata atau dua kata apa yang paling nyantol di pikiran Bapak Ibu, mulai dari Pak Heru sampai yang paling belakang, apa yang paling diingat? Asal jangan saya aja ya Pak Heru. Oke, jangan. Oh begitu, iya. Jadi tentang materi yang kita bahas hari ini, kira-kira apa Pak Heru? Satu kata saja. Sulit katanya Pak Heru. Atau 10 kata? Yang paling gampang. Ya, dalam menjadi guru, ya kan udah ada. Ya, untuk menjadi guru berdasarkan materi yang sudah kita simak hari ini, jadi kita hidup itu harus penuh warna. Hidup penuh warna gitu ya. Tidak bisa menjadi bisa menjadi penghukum, manajer, teman, pemantau itu ya. Berarti hidup itu penuh warna. Tidak ada hidup itu yang jalannya jalan di tempat atau monoton ya. Ya, itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru. Ya, hari ini kita penuh warna katanya. Jadi semoga saya dan Bapak Ibu semakin berwarna, semakin bersemangat, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Oke, kita ulang dari Bu Heni, satu kata dari semua materi, misalnya penghukum yang menyantol atau segitiga restitusi. Satu kata atau 2 kata boleh? Boleh 3 kata. Satu kata ya Ibu ya. Yang saya menyantol Sabrina. Jauh banget. Kalau saya lawannya Pak Lukman. Sepertinya mau bertengkar ini ya. Jangan sampai. Tadi Sabrina, Pak Lukman, sekarang hukumannya. Oke, hukumannya ya. Hukumannya yang nyantol. Jangan sampai keboni. Kalau saya sedikit berbeda, Bu. Kalau saya sadar diri. Sadar. Saya nyambung lagi ya, dengan sadar diri kita bisa bertanggung jawab Ibu Guru ya. Saya sih disiplin kayaknya. Kalau Bu Widya disiplin, saya temannya positif. Kalau saya lebih ke penghukum mungkin ya. Ke tiang nilai kebajikan. Tanggung jawab. Kalau tiang komitmen. Ya. Saya 3 kata itu terdekat. Saya izinkan untuk Ibu 3 kata. 3 kata dekat. Kalau saya mandiri, apapun itu harus mandiri. Baik, saya tercantol pada paradigma baru. Jadi kita semua diberi sebuah paradigma yang baru di dunia kini.
kejujuran. Iya, saya tidak kata tetap. Kesimpulan dari teman-teman, semua pernah dilakukan. Ya menghukum, ya memantau, pokoknya semua saya pernah lakukan. Semua pernah dilakukan. Apa yang nyantol dari materi Yang nyantol itu apa? Kemana? Satu kata. Dan sekian banyak itu. Ya, pokoknya. Keterbukaan. Kalau Pak Ari yang nyantol itu apa paling kontrol. Sudah. Melayani dengan hati. Kalau saya belajar, karena kita disuruh menjadi belajar sepanjang hayat. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Jadi yang nyantol itu ternyata sudah semua berkaitan dengan apa yang Tiang sampaikan. Mungkin saya kira Bu Guru Maha yang nyantol itu kesehatan ya, karena guru PJOK. Ternyata tetap yang dijunjung adalah kejujuran. Jujur, iya. Kemudian paradigma baru, betul, dengan Tiang menyampaikan materi hari ini bukan berarti Tiang menggurui, kita belajar bersama-sama, jadi mendapatkan paradigma baru. Tepuk tangan untuk Bu Ketut Sekar ini. Dan teman-teman yang lain juga luar biasa sekali, kita akan menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan menjadi guru yang lebih baik lagi. Baik, Tiang akan simpulkan. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol yang dapat memberikan dampak positif bagi siswa dalam jangka waktu yang panjang, serta mampu menuntun anak didiknya menjadi insan yang mandiri dan mereka menjadi bertanggung jawab. Oke, di akhir, Tiang mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif sebagai tugas Tiang dalam aksi nyata program guru penggerak modul 1.4. Jadi izinkan Tiang menutup dengan pantun. Izin Bu Sekar yang ahlinya pantun di sini. Oke, asik. Tiang minta kerennya ya, keren. Keren apa cakep? Oh, cakep. Atau cantik? Cakep. Oke. Umur kakek sudah menua. Ya. Namun tetap mencari kekasih. Bahaya ini ya. Kemudian semoga bermanfaat untuk semua. Saya undur, terima kasih. Oke, yang tutup dengan Parang Santi. Om Santi 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 Om.